Hai, balik lagi sama gue Ilham di ngomongin saham one on one. Jadi kali ini materi sedikit aja dan materi simpel yang mungkin bisa teman-teman perhatikan dan juga bisa langsung diaplikasikan. Materi kali ini ngomongin soal kata main saham. Sebenarnya bagaimana sih main saham itu? So, kita langsung masuk ke materinya aja. Mohon disimak ya teman-teman. Nah, ini udah masuk dari materinya main saham. Sekarang kita bakalan bahas. Mungkin sebagian dari teman-teman nih seringkali mendengar kata main saham. Gue lagi main saham BBCA, gue lagi main saham TPIA, atau gue lagi main saham MNCN dan sebagainya macamnya. Bagi sebagian orang, kata main ini tidak terjadi masalah. Tapi gue belajar bahwa pertama kali gue kenal pasar modal, sebelumnya gue juga menganggap bahwa saham itu adalah sebuah permainan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan atau yang kita amati, atau mungkin ada evaluasi tertentu yang mesti kita ubah agar keputusan investasi kita ke depan, entah itu investasi ataupun trade di saham, bisa lebih bijak dan optimal lagi. Kita kali ini bakalan ngomongin mindset kata main saham. Outline-nya yang bakalan kita bahas yaitu ada dua sih, bermain saham. Yang pertama, yang kedua investasi atau trade saham. Nah, kenapa sih gue tadi bilangnya ngomongin main saham atau kata main saham? Menurut gue pribadi, ini point of view gue ya, sebagai seorang praktisi dan sebagainya macamnya. Main saham itu menurut gue sesuatu yang tanpa perhitungan dan pertimbangan. Kemudian euforia, cenderung mengikuti sesuatu apa kata orang atau apa yang sedang rame saat ini, atau yang kayak happening atau viral saat ini diikutin, dan cenderung tidak bertanggung jawab atas langkah yang dilakukan. Pastinya dalam materi kali ini, sesi main saham adalah tidak semua orang seperti itu. Cuman gue berprinsip pribadi bahwa kata main saham ini kurang cocok terhadap gue pribadi. Jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan ada yang menyadar nih, atau ada yang sadar kayaknya kata main itu buat diri gue pribadi agak kurang cocok sih gitu. Sebenarnya apa sih kata ganti yang bisa membuat kita mengambil keputusan trading atau investasi lebih baik lagi? Ya dulu misalnya gini, Ilham mau main saham BBCA di level sekian 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 gitu. Ada juga pengen main saham gorengan nih gitu. Nah, di kepala gua dan di kuping gua itu terasa sedikit aneh. Nah, buat teman-teman yang ngerasain juga hal yang sama, mungkin ini bisa jadi solusinya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah ganti kata main itu bukan tentang, dengan investasi atau trade. Kenapa investasi atau trade? Menurut gue pribadi, ini point of view ya, bisa diaplikasikan juga untuk teman-teman misalnya mendengar kata perbedaan antara main dan investasi. Ketika kita mengubah kata investasi atau menjadi trade atau trading dari kata main, itu bisa mengisi kayak kata tersebut menjadi motivasi, menjadi ada isinya gitu. Misalnya memiliki pertimbangan dan plan. Biasanya orang-orang yang kata gue pengen investasi di saham A, gue pengen trading di saham B, itu tuh cenderung punya planningnya. Oh, kenapa lu mau investasi? Karena menurut gue valuasi dari saham A ini bagus untuk 5 tahun 10 tahun ke depan. Begitupun bagi para seorang trader, ya kan? Bukan bagi para seorang trader, bagi seorang trader. Oh, gue mau trading hari ini untuk swing trading, itu misalnya saham retail atau saham yang bergerak di komoditas gitu kan. Kenapa lu mau trading? Oh, karena harganya ini ada di level support atau ada pola tertentu dan sebagainya macamnya. Kemudian yang kedua adalah memiliki tanggung jawab atas langkah yang dilakukan. Yang tadi yang gue bahas, seorang investor ataupun trader itu cenderung memiliki plan gitu. Jadi dia sudah tahu apa yang dia ingin beli dalam kasus ini adalah saham. Dia tahu target profitnya berapa, dia tahu stop lossnya berapa bagi seorang trader, dia tahu perusahaannya fundamentalnya seperti apa bagi seorang investor. Jadi lebih memiliki tanggung jawab. Suatu saat nanti mungkin market tidak sejalan dengan apa yang dia planningkan,
ya dia bisa menerimanya karena apa yang dia pilih memang sudah diplanningkan sebelumnya. Jadi tidak hanya buy terus tinggal gitu. Kalau misalnya untungnya syukur, kalau rugi ya kenapa? Biasanya kan gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang baru mulai investasi atau trading saham, misalnya beli saham X gitu kan, terus abis itu kenapa beli, alasannya karena lagi dibicarakan atau apa kata orang bagus kita beli, giliran sahamnya untung kita merasa wah untung gue jago nih milih saham, giliran rugi gue dengerin kata orang itu sih, malas gue sama orang itu, atau kita cenderung lebih menyalahkan market gitu. Terus yang ketiga, tahu kapan harus memulai dan tidak. Jadi misalnya seorang investor atau trader itu cenderung lebih tahu. Misalnya gini, kalau misalnya market sedang lagi turun gitu kan, atau si saham atau emiten ini sedang murah gitu. Bagi para investor tahu nih kapan masuknya gitu, kapan juga keluarnya. Bagi trader juga seperti itu. Tapi kalau kita main gitu, ya udahlah, mau mau sekarang atau nanti ya udah sikat aja. Kalau kata orang bagus, kata news bagus, ada kan teman-teman yang mungkin sebagian besar atau sebagian dari teman-teman yang trade with news. Kalau newsnya bagus trade, kalau newsnya jelek sell, kayak gitu juga ada kan. Atau ketika newsnya jelek nggak sell gitu, maksudnya nggak beli saham itu juga ada. So menurut gue pribadi adalah yang harus dievaluasi pertama kali atau dibentuk adalah mindset. Perubahan dari kata main menjadi kata investasi atau trading. Itu sih untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus sosial media dari Ngomongin Saham. Di Twitter gue cukup aktif, atau di X @ngomongin_saham_. Kenapa nggak pakai one on one? Karena tidak cukup jadi underscore. Kalau di Instagram ngomongin saham one on one. Gitu aja. Gue Ilham, sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.